belajar sibernetik itu merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Yaitu di sini tentang pembahasan soal-soal pretest PPG 2022 yang dimana tetap di bagian pedagogi dan berdasarkan kisi-kisi terbaru 2022. Nah, oke sahabat belajar, di sini kita ambil dari indikator kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, kisi-kisi terbaru yaitu tentang penerapan teori pembelajaran menurut beberapa ahli. Dan di sini submaterinya dari indikator kisi-kisi terbaru, penerapan teori pembelajaran konstruktivis. Nah, namun di dalam soal ini, dalam channel ini, pembahasan kali ini akan ada teori pembelajaran yang lain untuk tambahan materi sahabat belajar semua. Oke sahabat belajar, jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soalnya nanti di akhir video untuk latihan sahabat belajar di rumah. Jangan lupa pembahasannya nanti kita di komen di kolom komentar. Oke, untuk sahabat belajar yang sudah subscribe channel ini, terima kasih saya ucapkan ya. Oke, yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan yang sudah subscribe semoga lulus dalam pretest PPG 2022 dan segala urusannya dilancarkan. Oke, langsung saja kita lanjut. Soal nomor 1. Oke, sahabat belajar. Di sini menurut Kolb, seseorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan konsep, hukum atau prosedur dalam kegiatan belajar termasuk ke dalam tahap A. Pengalaman abstrak, B. Pragmatif, C. Konseptualitas, D. Eksperimen aktif, E. Pengalaman konkret. Oke sahabat belajar, di sini jawaban yang benar adalah, silakan sahabat belajar jawab dulu. Nah di sini yang diminta yaitu tahap dalam membuat abstraksi, mengembangkan konsep, hukum atau prosedur dalam kegiatan belajar menurut psikolog. Oke, ini ada 4 tahap belajar menurut psikolog, yaitu di sini jawaban yang benar adalah yaitu yang C, tahap konseptualitas. Oke, kita lihat pembahasannya. Pandangan Kolb terhadap belajar, yaitu A, tahap pengalaman konkret, B, tahap pengamatan aktif dan reflektif, C, tahap konseptualisasi, D, tahap eksperimentasi aktif. Yaitu di sini yang jawaban yang benar tadi yaitu tahap konseptualisasi. Jadi untuk pembahasannya di sini tahap ketiga dalam pembelajaran adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek perhatiannya. Jadi di sini sudah dapat ya soal yang ditanya tadi yaitu membuat abstraksi suatu teori, konsep atau hukum. Nah, berpikir induktif banyak dilakukan untuk memasukkan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Oke, bisa dipahami berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Menurut pandangan teori behavioristik, dalam proses belajar siswa dibawa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Disebut proses. Oke, kita lihat yang A, shaping, B, mimetic, C, observable, D, reinforcement, E, input. Oke, sahabat belajar, di sini yang termasuk semua pandangan teori behavioristik yang membuat siswa itu tidak bebas dalam berkreasi akibat karena siswa terlalu dituntut untuk mencapai target tertentu. Oke, di sini jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang A, yaitu shaping. Nah, kita lihat pembahasannya, apa sih itu shaping? Oke, kita lihat. Menurut pandangan teori behavioristik, dalam proses belajar siswa dibawa menuju atau mencapai target
tertentu sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi disebut proses shaping. Dalam teknik behavior shaping terdapat reinforcement yang digunakan untuk memunculkan dan mengembangkan perilaku yang diinginkan. Ini disebut behavior target. Seperti dalam metode pengkondisian operan. Shaping memungkinkan kita untuk memunculkan perilaku baru dengan memulai penguatan pada perilaku yang sudah dimiliki seseorang. Perilaku yang sudah dimiliki seseorang akan berkembang menjadi bentuk-bentuk respon yang secara bertahap berubah menuju target behavior. Oke, berarti di sini jelas ya jawaban yang benar yaitu proses shaping. Oke, sahabat belajar. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran teori humanistik adalah anak diajak berpikir secara A. Edukatif, B. Deduktif, C. Induktif, D. Komprehensif, E. Koordinatif. Jadi dalam teori humanistik ini ada khasnya dalam pembelajaran, yaitu anak diajak berpikir secara. Nah, jawaban yang benar di sini adalah secara induktif. Nah, sekarang kita mempelajari dulu pembahasan apa sih teori humanistik sehingga khasnya itu berpikir secara induktif. Nah, kita lihat untuk pembahasannya. Terlebih dahulu kita mengenali teori belajar humanistik. Adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Yang penting dilihat di sini itu prosesnya, bukan hasilnya. Nah, sekarang pengertian belajar induktif adalah yaitu yang tadi bahwasanya ciri khasnya itu belajar secara induktif. Di sini dia adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus. Jadi mengenali dirinya dulu secara khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kas yang bersifat individual. Nah, jadi termasuk dia di sini dalam mengenali dirinya sendiri untuk mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, oke, bisa ya untuk kata kuncinya di sini bahwasannya humanistik itu lebih penting proses dibandingkan hasil. Oke, cukup jelas ya jawaban yang benar tadi yaitu yang induktif. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Oke, kita bacakan soalnya. Pada masa sekarang, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Oke, hal ini disebabkan kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas berhubungan dengan teori belajar, berarti kita harus memahami teori belajar mana yang membuat bisa mengikuti zaman, yaitu kemajuan teknologi untuk mampu membuat siswa belajar dimanapun, kapanpun, oleh karena kemajuan teknologi sekarang. Oke, ini termasuk pengertian teori belajar apa? Itu yang kita lihat jawabannya di sini. A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Humanis, D. Kognitivisme, E. Cybernetik. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang benar, yang E, yaitu cybernetik. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Apa sih itu teori belajar cybernetik? Itu merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi teori belajar baru artinya mengikuti perkembangan zaman. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori cybernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil. Proses belajar memang penting dalam teori cybernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Oke, cukup jelas ya bahwasanya teori belajar cybernetik ini berkembang sejalan mengikuti teknologi atau perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Oke, jawaban yang benar sesuai yang pertanyaan tadi adalah belajar cybernetik. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan pengalaman yang baik dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada
di dalam struktur kognitif seseorang adalah, oke, ini pertanyaannya, dia belajar dari pengalaman dan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif. Oke, ini jawaban yang benar adalah, kita lihat dulu pilihannya, yang A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Humanis, D. Kognitivisme, E. Cybernetik. Ini masih tentang teori belajar. Oke, jadi untuk jawaban yang benar di sini adalah cukup kenali untuk kata kuncinya, yaitu di sini struktur kognitif, yaitu berkaitan dengan kognitivisme. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Teori belajar kognitivisme menurut Piaget, struktur kognitif atau skemata adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ini membuat pengalaman baru. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi cukup jelas bahwasanya jawabannya itu yaitu teori belajar kognitivisme. Oke, sahabat belajar, bisa memperdalam lagi untuk perluasan teori-teori belajar kognitivisme dan teori-teori belajar yang lainnya untuk menambah pengetahuan tentang teori belajar secara luas untuk persiapan ujian nantinya. Jadi sahabat belajar, di sini ada latihan soal. Silahkan sahabat belajar mengerjakannya untuk sebagai bahan latihan di rumah. Oke? Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat belajar yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini walaupun sedikit bisa menambah ilmu untuk sahabat belajar untuk mempersiapkan ujian pretest PPG 2022. Harapannya untuk sahabat belajar, semoga dengan video ini seperti yang saya katakan tadi semakin membuat sahabat belajar semangat dalam persiapan ujian pretest PPG 2022. Oke, saya ucapkan juga terima kasih untuk sahabat belajar yang sudah mendukung channel ini dengan syarat subscribe, dan saya ucapkan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga yang sudah subscribe bisa lancar segala urusannya, dan semoga yang sudah subscribe juga saya doakan untuk ujian pretest PPG-nya nanti dilancarkan sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses, salam sahabat belajar. Terima kasih.